But your bike's underneath it. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Ziggy, seorang konten kreator, dan juga seorang petani yang setiap harinya, ia mengantarkan makanan untuk dititipkan kepada toko-toko atau supplier pada distributor di kotanya. Ia selalu membagikan konten-kontennya tentang aktivitasnya tersebut. Karena hal itu, salah satu perusahaan bernama Nature Outseed Corporation, yakni perusahaan pupuk dan benih pun menawari Ziggy untuk bekerja di sana. Ia pun mendapatkan posisi sebagai konten kreator perusahaan tersebut, yang dirinya dikontrak selama 6 bulan, dengan 3 kali postingan tiap minggunya. Ketika Ziggy pulang dari perusahaannya, ada seseorang yang sedang mengawasinya dari mobilnya. Setelah mendapatkan pekerjaan di sana, Ziggy kini ngekos di sebuah apartemen, dan melakukan aktivitasnya dengan normal, seperti menonton acara televisi ditemani oleh kucingnya. Karena tak ada aktivitas lagi, ia pun menonton TV hingga ketiduran. Tetapi tiba-tiba, ia dibangunkan oleh seseorang yang memanggilnya dari TV dan memberitahukan, jika di sofanya terdapat sepotong telinga manusia. Ternyata itu hanya mimpi. Keesokan harinya, Ziggy pun mulai melakukan pekerjaan sesuai yang sudah dikontrakkan perusahaannya, yakni membuat video untuk konten di medsosnya yang dimana ia akan mempromosikan benih-benih dari tumbuhan, hingga mempraktekkan bagaimana cara menanamnya. Follow me and we can watch this. Di saat sedang istirahat, Ziggy mendapat telepon dari saudaranya yang bernama Wiz, yang kini dia berada di pedalaman hutan, tempat tinggal Ziggy sebelumnya. Wiz yang melihat Ziggy kini menjadi anak kota pun sangat kagum padanya. Lalu Wiz meminta Ziggy untuk pulang, karena bibinya akan pergi ke Selandia Baru, dan butuh orang untuk menjaga rumahnya, yang sementara Wiz sendiri, harus bekerja di luar untuk memancing ikan yang akan dirinya jual. Awalnya Ziggy menolak, karena ia masih bekerja membuat banyak video untuk perusahaannya, tetapi Wiz menyangkalnya, jika Ziggy masih bisa melakukan pekerjaannya di rumahnya ini. Karena tak ada pilihan lain, Ziggy pun menurutinya. Ziggy pun bersiap-siap akan pulang, dan mengajak kucingnya yang bernama Potato, untuk ikut pulang ke kampung halamannya itu. Ia menaiki sebuah mobil travel pada perjalanan pulangnya ini. Setelah cukup lama perjalanan panjangnya, sampailah dirinya di kampung halamannya, dan tepat berhenti di depan minimarket. You know that girl. Yeah, grew up together. Sebelum pulang, Ziggy mampir ke minimarket terlebih dahulu untuk membeli minuman. Kasir minimarket ini yang bernama Beef, juga mengenal dengan Ziggy. Beef pun mengatakan, jika pria bernama Bandit, mantannya Ziggy, selalu memberitahu video-videonya kepada Beef, tentang hal apapun yang ia buat. Beef yang tahu, jika kini Ziggy bekerja di luar kota pun menanyakan, pekerjaan apa yang saat ini ia lakukan. Tetapi Ziggy tak paham dengan pekerjaannya tersebut, dan ia tak akan lama berada di sini, karena dirinya harus mendapatkan jaringan internet yang stabil untuk membuat konten-kontennya tersebut. My girl, call me if you need. Setelah membayar, Beef tak lupa meminta Ziggy, menyuruh Wiz untuk membayar hutang-hutangnya di minimarket miliknya. Di saat sedang menunggu jemputan dari Wiz, kawan masa kecilnya yang bernama Noki, datang menghampirinya. Noki juga tahu, jika kini Ziggy sukses berkarir di luar kota. Ziggy yang gemar sekali selfie dengan orang lain pun meminta Noki untuk selfie bersamanya. Tak lama, Wiz datang menjemputnya dengan mobilnya. Wiz sangat bahagia bertemu Ziggy, setelah cukup lama Ziggy merantau di kota. Di dalam perjalanan, Ziggy menceritakan tentang bagaimana kehidupan di kota, yang sangat jauh perbedaannya dengan kampung halamannya ini. Perbedaannya yakni di kota, dirinya bisa mendapatkan barang apapun dengan mudah, bahkan internetnya di sana sangat lancar. Wiz sangat mengapresiasi usaha Ziggy yang benar-benar sukses menjadi influencer. Karena Ziggy masih ada konten yang belum terupload, ia meminta Wiz untuk segera pulang, tetapi Wiz langsung menghentikan mobilnya di suatu tempat. Wiz mengatakan, jika di daerah ini yang sinyal internetnya paling bagus, karena di rumahnya, internet di sana akan sangat buruk sinyalnya. Ziggy yang mendengarnya sebenarnya cukup kesal.
Tetapi mau tak mau, Ziggy tetap keluar dari mobilnya untuk segera mengupload kontennya. Tetapi belum selesai mengupload, koneksi internetnya pun tiba-tiba menghilang. Ziggy pun mengomel-ngomel pada Wiz, yang dirinya benar-benar sangat kesal, karena ini adalah hari pertamanya dirinya bekerja, dan tak ingin dirinya mengacaukannya. Like fucking pizza? Oh, fucking tired I am! Wiz yang hanya mendengarkan omelan terus dari Ziggy, ia menyarankan untuk masuk lebih dalam lagi ke tempat berburu rusa, karena di sana mungkin sinyal internet cukup bagus. Ziggy pun menurutinya untuk pergi ke sana, untuk meneruskan upload videonya. Ziggy pun naik ke atas gubuk, tempat biasa ia membuat konten sebelumnya. Di tempat itu sinyalnya sangat bagus, dan videonya pun berhasil terupload, dan mantannya yakni Bandit, mengirimkan sebuah pesan, namun ia tak menghiraukannya. Wiz yang penasaran dengan pekerjaan Ziggy, ia pun langsung bertanya. Ziggy pun menjelaskan tentang pekerjaannya itu di perusahaan benih. Wiz yang mengetahuinya pun sebenarnya tak terlalu begitu menyukainya, karena ia menganggap, jika mereka mungkin perusahaan yang jahat, yang mengontrol alam dan manusia, dan mungkin Ziggy saat ini sedang dikontrol oleh mereka. Ziggy pun menyangkalnya, jika perusahaan itu baik-baik saja, dan dirinya telah mencari tahu lebih banyak tentang perusahaan itu di Google. Wiz pun langsung menjelaskan analisis tentang cara kerja perusahaan itu, bahwa perusahaan tersebut akan memodifikasi benihnya secara genetik untuk memunculkan benih baru, dan memusnahkan benih yang asli. Dengan begitu, masyarakat harus membeli benih dari perusahaan tersebut terus-menerus. Dari politik perdagangan tersebut yang tak sehat, Wiz pun menyarankan Ziggy agar berhati-hati dengan orang-orang dari perusahaan tersebut. Setelah perjalanan cukup lama, tibalah mereka di rumahnya yang begitu asri di tengah hutan. Wiz memberikan informasi bahwa mobil bibinya rusak. Jika Ziggy ingin keluar rumah, bisa memakai sepedanya. Wiz juga meninggalkan satu senapannya dengan 2 peluru untuk berjaga-jaga, jika ada serangan beruang atau binatang lainnya. Wiz berpesan pada Ziggy untuk menjaga rumah ini, karena dirinya akan pergi untuk beberapa hari hingga dia mendapatkan ikan yang sangat banyak, sebagai bisnisnya tersebut. Ziggy siap dengan itu, terlebih lagi, dirinya juga ingin menikmati nostalgianya di rumahnya ini, setelah dirinya sudah cukup lama tak tinggal di rumahnya ini. Tetapi Wiz tetap menyuruhnya untuk berhati-hati, karena dirinya akhir-akhir ini sering mendengar sesuatu dari luar di malam harinya. Ziggy yang menganggap Wiz sedang bercanda pun menyuruhnya untuk segera pergi. Ziggy pun memasuki kamarnya yang berisi barang-barangnya berkaitan dengan hobinya sebagai wanita mohak. Ia juga memiliki buku catatan yang berisi penjelasan tentang bertani, karena memang itu hal yang ia sukai sejak kecil. Ziggy teringat dengan kebun kecil miliknya, dan ia pun langsung pergi untuk mengunjungi kebunnya tersebut. Kebunnya itu tampak masih dalam kondisi yang masih rapi, dan ia langsung duduk mengamati kebunnya itu. Sejenak, Ziggy terbayang-bayang dengan omongan dari bibinya ketika dia masih kecil. Bibinya menjelaskan, bagaimana tumbuhan bisa tumbuh dan mengenalkannya beberapa macam benih, yang seterusnya budaya bertaninya itu akan terus terwariskan pada generasi-generasi selanjutnya. Ketika Ziggy sedang menikmati mandinya, tiba-tiba ada seseorang aneh yang lewat depan kamar mandinya begitu saja, yang tanpa disadari oleh Ziggy. Setelah selesai mandi, ia dikejutkan oleh kucingnya yang ada di wastafel. Lalu Ziggy pun mendengar suara aneh di rumahnya, ia pun mengambil hiasan marmer untuk bersiap-siap melawannya, jika terjadi sesuatu. Ia pun mulai menelusuri seisi rumahnya, tetapi ia tak melihat siapapun di sana. Ziggy pun mengisi waktunya dengan melihat TV dengan ditemani oleh kucingnya itu yang makin lama, membuat dirinya pun ketiduran. Lagi-lagi, Ziggy kembali bermimpi tentang pria yang muncul dari TV-nya, yang menyuruhnya untuk melihat sesuatu di balik jendelanya, yang di sana, terdapat beberapa anak kecil dan wanita yang salah satunya, adalah dirinya sendiri yang sedang menggendong anak kecil. Ziggy mencoba mencari sinyal di rumahnya, tetapi sayangnya, sinyal di sini sangat susah. Tak mau membuang-buang waktu, ia pun mulai melakukan aktivitasnya, dengan membuat kopi untuknya, dan memberikan makan kucingnya. Setelah itu, Ziggy mulai melanjutkan aktivitasnya dengan membuat konten di kebunnya. Di saat sedang istirahat, Ziggy mendapat telepon dari bibinya, yang kini sedang menikmati bersantainya di pantai. Ziggy pun senang akhirnya bisa mengetahui kabar dari bibinya ini. Lalu bibinya berpesan pada Ziggy, untuk tetap mengunci basement rumahnya yang berisi benih tanaman mereka, karena ia khawatir akan ada seseorang yang mencurinya. Kali ini bibinya tak bisa pulang dengan cepat, jadi ia meminta Ziggy untuk tetap memastikan semua rumahnya aman.
Kemudian Ziggy mulai berkemas membawa semua peralatan bekerjanya, dan ia akan kembali ke daerah yang memiliki sinyal, untuk mengupload kontennya itu. Ia pergi dengan menaiki sepedanya. Namun tiba-tiba, seorang pria mengendap-endap masuk ke dalam rumahnya itu. Bisa diketahui, pria itu yakni pria yang ada di bengkel bersama Noki sebelumnya. Kembali pada Ziggy, yang telah sampai di gubuk pohon, yang memang di tempat ini sinyal yang bagus. Oh Mars! Lalu Ziggy menyiapkan semua peralatannya itu, dan dirinya sangat gembira, ketika postingannya itu ramai pengunjung dan komentar juga. Tetapi komennya itu makin di-scroll ke bawah, terdapat banyak beberapa komen negatif yang memberitahukan, jika perusahaan itu berbahaya. Karena penasaran, Ziggy pun mencoba browsing lebih dalam tentang perusahaan tempat ia bekerja di internet, dan memang benar adanya terdapat banyak sekali artikel negatif yang membahas perusahaan tersebut. Is this right? Sementara di rumahnya, pria itu berusaha mencari-cari sesuatu yang entah apa yang sedang ia cari. Mendengar kegaduhan di rumahnya, Potato kucingnya itu pun menyadarinya dan menghadapi pria itu. Awalnya pria itu menganggap remeh, tetapi Potato yang sudah terlatih pun langsung menyerangnya. Namun sayangnya, pria itu dengan mudah langsung menghabisi Potato. Ziggy kini telah selesai dengan pekerjaannya, dan dalam perjalanan pulang, sesampainya di rumahnya, ia mendapati pintu rumahnya terbuka, dan segera mengambil senapannya. Ia melihat kondisi rumahnya yang berantakan, bahkan ia juga mendapati kucingnya yang telah terbunuh. Tetapi ia melihat sebuah telinga manusia di mulutnya, seperti mimpinya waktu di apartemennya. Pria itu pun menampakkan dirinya, dan Ziggy pun segera lari masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Setelah mengokang senapannya begitu lama, lalu datanglah bandit mantannya, dan Ziggy pun langsung memeluknya, karena dirinya kini sangat ketakutan. Sementara keadaan Wiz saat ini, masih asyik bersantai sambil membakar ikannya itu. Kembali pada Ziggy, yang kedatangan bandit ke sini untuk memberikan daging rusa dan beberapa ikan segar untuk Ziggy. Bandit yang melihat kondisi Ziggy yang masih shock, ia pun mencoba menciumnya, tetapi Ziggy menolaknya, karena ia masih marah pada bandit yang diketahui, alasan mereka putus, karena bandit yang kini jarang menghubunginya semenjak Ziggy pindah ke kota. Bahkan sejak saat itu, bandit juga sama sekali tak peduli dengan karir Ziggy sebagai influencer. Karena merasa dicampakkan, Ziggy pun memilih putus dan masih terus marah hingga sekarang. Scene berpindah pada pria itu yang bernama Drake, datang ke bengkelnya Noki, yang Noki pun tampak terkejut, melihat Drake yang terluka. Tanpa basa-basi, Noki pun langsung mengambilkan obat untuk Drake. Tak lama, Noki pun kembali, tetapi di minimarket itu tak ada alkohol, jadi ia hanya bisa memberinya cairan aseton, dan langsung menyiramnya ke telinga Drake yang hilang, karena gigitan kucing Potato tadi. Kembali pada Ziggy yang lagi termenung di kamarnya, bandit pun izin masuk ke dalam kamarnya dengan menggunakan sarung tangan dan slayer, agar Ziggy tak lagi melihat wajahnya yang menyebalkan. Lalu ia pun meminta maaf kepada Ziggy, karena tak ikut mengantar kepergiannya ke kota pada saat itu, dan justru malah meninggalkannya begitu saja. Bahkan kini dirinya sangat menyesali perbuatannya, dan berharap mereka berdua bisa kembali bersatu seperti dulu lagi. Karena Ziggy sebenarnya masih ada perasaan dengannya, ia pun langsung memaafkannya. Mereka pun langsung beradu jigong dan mulai bercocok tanam. Kembali pada Drake yang lagi tidur di mobilnya, dan Noki pun kembali menghampirinya, yang membuat Drake pun terbangun. Lalu Noki bertanya, apa alasan Drake diam-diam ke rumah Ziggy? Drake pun menjelaskan, jika dirinya kini sedang mencari benih, yang diperintahkan oleh perusahaan tempat dia bekerja. Semua itu ia lakukan, karena harga benih langka yang hanya dimiliki leluhur Ziggy itu sangatlah mahal, hingga $1 juta. Dan Drake pun meminta Noki untuk mengantarkannya kembali ke sana, dan berjanji akan membagi hasil uangnya jika mereka berhasil. Di dalam mimpinya, Ziggy pun bertemu dengan pria misterius yang selalu muncul di TV, yakni, itu pamannya yang bernama Graham, suami dari bibinya yang sudah tiada. Lalu Graham menyampaikan, agar Ziggy melindungi benihnya milik leluhurnya itu, dari siapapun yang akan mencurinya. Ziggy pun terbangun, dan bandit lebih dulu bangun, dan kini dia sedang mengubur Potato kucingnya.
Dari kejadian ini, akhirnya Ziggy mengetahui jika Drake adalah orang suruhan dari perusahaan tempat Ziggy bekerja, dan perusahaan itu menginginkan benih langka yang ibunya Ziggy miliki. Jadi perusahaan itu tahu jika tempat tinggal Ziggy tak ada listrik dan internet, jadi mereka mudah untuk menjebaknya dengan memperkerjakan Ziggy dengan harapan mereka bisa mendapatkan benih-benih langka milik keluarga Ziggy dengan mudah melalui konten-kontennya itu. Lalu Ziggy menelpon Wiz untuk segera pulang malam ini, karena dirinya meminta bantuan untuk membereskan semua masalahnya ini. Karena Ziggy memaksa, Wiz pun segera bersiap-siap untuk pulang. Kemudian bandit juga pamit untuk pergi mengambil perlengkapan senjatanya sekitar 40 menit, dan meninggalkan Ziggy di rumahnya. Di sisi lain, Drake dan Noki sedang perjalanan menuju rumah Ziggy, dan mereka memarkir mobilnya agak jauh dari rumahnya, agar Ziggy tak melihat kedatangannya. Bandit yang telah selesai mengambil perlengkapannya, tepat melaju di belakang mobil mereka berdua, dan Drake pun menyuruh Noki untuk menghentikannya. What's going on, bro? Mereka yang saling kenal pun langsung menegur sapa. Tetapi Drake tiba-tiba menodongkan pistolnya pada bandit. Ziggy sendiri kini sedang menuju ke basement, yang di situ tempat benih langkanya disimpan, dan hanya keluarganya saja yang mengetahuinya. Tanpa rasa takut, Ziggy pun berdiri di jalanan rumahnya, menunggu para perampok datang ke rumahnya. Dari kejauhan, datanglah mobil bandit, yang membuat Ziggy pun cukup senang. Namun yang keluar dari mobilnya justru Drake. Ziggy pun masuk alam bawah sadarnya, yang di sana ia bertemu lagi dengan Graham. Graham memberikan semangat untuk terus mempertahankan benih dari leluhur keluarganya, jangan sampai jatuh ke tangan siapapun, dan Ziggy sebagai penerus yang terakhir, tetap terus maju untuk melawan mereka, yang berupaya merebut benihnya itu. Kembali pada Ziggy yang telah tersadar, dirinya kini dalam kondisi yang babak belur, dengan tangan yang terikat. Tak hanya itu saja, ia juga tak menyangka, melihat Noki temannya ternyata bersekongkol dengan Drake. Drake pun akan melepaskan Ziggy, jika ia memberi benih langka milik keluarganya, dan masalah ini akan selesai semuanya. Tetapi Ziggy dengan tegas, tak akan pernah menyerahkan benihnya kepada perusahaan terkutuk itu. Lalu Wiz mencoba menelpon Noki, karena Ziggy tak bisa dihubungi. Tapi HP-nya langsung diambil oleh Drake, dan dia langsung menghancurkannya. Tanpa Drake sadari, Ziggy berhasil melepaskan ikatannya, dan memelas untuk membukakan ikatan kakinya itu. Noki pun memintanya untuk memberikan benihnya itu dan masalahnya pun akan selesai. Ziggy yang pantang menyerah, langsung menendang Noki hingga terjatuh. Melihat mereka berdua pingsan, Ziggy pun langsung mengikat tangan Noki, tetapi saat akan mengikat Drake, dia pun tersadar dan langsung membalikkan serangannya. Wiz yang dalam perjalanan ke rumah, ia melihat bandit yang tergeletak di jalan. Wiz pun turun dari mobilnya dan langsung menolongnya. Kembali pada Ziggy, yang kini dirinya berhasil mengikat Drake dan Noki di sebuah kayu, dalam kondisi tanpa baju, yang di sana juga terdapat bara api. Ziggy pun langsung menjelaskan, jika kelakuan mereka dengan perusahaannya telah melanggar aturan dari leluhurnya, karena mereka berani-beraninya menginjak tanah leluhurnya, bahkan nekat mencuri benih miliknya. Dengan hal ini, Ziggy pun menyatakan, jika mereka berdua harus dihukum. Langsung saja, Ziggy mulai menyiksa dari Drake terlebih dahulu, dengan mencabut semua kukunya, menyiram air panas padanya, hingga memotong kulit kakinya, dan langsung memakannya. Drake yang tak bisa berbuat apapun hanya bisa pasrah, dengan siksaannya itu. Lalu Ziggy memberikan siksaan lebih menyakitkan pada Drake. Tindakan Ziggy benar-benar sangat psikopat, yang tanpa belas kasihan menyiksa korbannya. Kini giliran Noki yang akan menjadi siksaannya, tetapi Noki memohon untuk tak menghabisinya. Ziggy tak akan menghabisinya, tetapi dia harus mendapatkan akibatnya, karena tega mengkhianati kaumnya ini, hanya demi mendapatkan uang. No.
Setelah itu, Ziggy pun membebaskan Noki, dan menyuruhnya untuk pergi dari sini. Ziggy tak diam begitu saja, ia masih dendam dengan Drake yang tega menghabisi kucingnya itu, dan Ziggy pun langsung menghabisinya. Sementara Wiz dan Bandit pun telah tiba di rumahnya, tetapi mereka bingung, melihat Noki yang berlarian dengan kondisi tak pakai baju dan ditutupi bulu ayam. Bertepatan dengan itu, Ziggy berdiri di hadapan mobil mereka, dalam tubuh berlumuran darah, dan sambil membawa jantung yang tentunya itu milik Drake yang ia ambil barusan. Ziggy pun langsung memakan jantung tersebut mentah-mentah di hadapan mereka yang bisa dipastikan Ziggy adalah wanita kanobil, dan berakhirlah film ini. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul Seeds. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya, dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.